Bapa, kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Dan Kau juga mendengarkan akan penyembahan dan pujian kami. Sekalipun kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan pagi hari ini dibandingkan dengan orang-orang kudus-Mu, imam-imam serta malaikat-Mu di surga, maka pujian dan penyembahan kami tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dilakukan di dalam kerajaan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami sangat-sangat kurang sempurna. Tetapi satu perkara yang kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Setiap pujian dan penyembahan yang dilakukan di dalam dunia ini, tidak ada satupun Tuhan yang tidak Engkau dengar. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau yang mengerti akan semua keadaan kami. Kami rindu setiap pagi, hidup kami selama 1 jam kami isi dengan semua pujian untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, saat ini, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami merasakan apa yang Engkau lakukan 2000 tahun lebih yang lalu. Engkau sudah lakukan. Engkau pernah ada di dalam dunia. Engkau pernah mempunyai daging dan darah seperti manusia. Engkau pernah melakukan apa yang diderita oleh manusia. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh merenungkan dan kami boleh mengingat akan apa yang sedang Engkau kerjakan dan sudah Engkau kerjakan 2000 tahun lebih yang lalu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi hari ini kita akan mengingat akan apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun lebih yang lalu. Hari ini di mana besok kita akan ikut ambil bagian di dalam melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan di dalam dunia ini. Saudara, saat itu betul-betul Tuhan itu pure sebagai manusia. Ya. Sekalipun dia adalah anak Allah. Sekalipun dia itu lahirnya berbeda dengan yang lain. Tapi satu perkara saya mau sampaikan. Saat itu dia punya daging dan darah persis seperti yang saudara dan saya alami. Dan punya saat ini. Tidak ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita melihat bahwa bagaimana kita bisa belajar dari apa yang Tuhan Yesus alami. Saudara, kalau seseorang itu diputuskan oleh pemerintah untuk mau dihukum mati, ditembak ya. Sekarang itu hukuman matinya kan ditembak. Itu mereka udah dikasih tahu, tanggal sekian kamu itu akan ada keputusan, pokoknya kamu tembak mati. Nah, saat mereka mengalami akan hal itu, saya tahu saudara belum pernah siap diomong dan diputuskan untuk seperti itu, jadi gak bisa merasakan mungkin. Tapi saya bisa ikut ambil bagian kalau kayak apa rasanya kalau seseorang itu diputuskan akan ditembak mati. Dan kalau orang yang sudah diputuskan untuk tembak mati itu kan begitu matanya ditutup pakai hitam-hitam, terus tangannya diikat ya, terus dibawa ke lapangan, terus langsung mati, langsung mati gitu. Ya. Tapi kalau yang dialami oleh Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Kematiannya melalui proses. Ya. Kalau orang ditembak mati itu mungkin malam sebelum ditembak mati keluarganya datang tangis-tangisan dan sebagainya. Dan mereka merasakan ya aku maklumlah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah keputusan karena apa yang saya tabur akan saya tuai. Ya. Tapi kalau Tuhan Yesus bukannya tabur tuai. Hukum tabur tuai tidak berlaku untuk Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus selalu menabur kebaikan. Kalau saudara membaca dari 4 Injil, tidak pernah Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik. Yang dilakukan selalu memberi dan memberi. Betul? Ya.
Tidak ada sesuatu yang dia lakukan yang jelek. Tapi yang dituai hanya untuk saudara dan saya. Dia mengalami proses yaitu bukan sekedar mencapai kematian di atas kayu salib. Tapi yang pertama kali dihabiskan akan identitasnya. Dihabiskan harga dirinya. Setiap manusia itu paling sakit kalau dihabiskan harga dirinya. Kenapa sih seringkali manusia itu akhirnya tersinggung dan marah? Itu karena apa? Egonya kena. Betul enggak? Ya. Kalau misalnya suami dan istri, suaminya itu ngomongnya enggak enak aja. Contoh aja. Hari ini masakan kamu gak enak banget loh. Gitu. Itu egonya kan. Aku ini udah capek-capek loh. Masak. Dihargai enggak. Nah, egonya itu akan mempunyai. Sudah kalau gitu aku besok kamu masak. Ya kan. Kenapa sampai mengatakan. Ya sudah kamu masak sendiri. Kamu makan sendiri. Kenapa sampai ngomong begitu. Egonya yang kena. Betul? Ya. Jadi yang paling orang tersinggung itu kalau egonya kena. Dan egonya Tuhan itu sudah dihabiskan sama sekali. Dengan cara apa? Dia bisa membalas pada saat dia ditangkap. Tuhan Yesus katakan, apakah aku tidak bisa minta berpasukan-pasukan malaikat buat melakukan ini semuanya. Tapi aku tidak mau lakukan itu. Karena aku tahu, tolong dimatiin ya. Belajar semua dimatiin kalau sedang dalam keadaan ibadah. Saudara, kita harus tahu bahwa ego itu sangat-sangat membuat Tuhan Yesus itu katakan, Tuhan, aku tidak mau ngelawan. Egonya dimatiin sungguh-sungguh. Yang kedua, orang itu kalau dihina keterlaluan, itu bisa marah. Diludahin, ya, ditampar, dipecut, ditinju, dan tidak mau melawan. Ini semua ego yang dihabiskan. Dan saudara, Tuhan merindukan untuk saat-saat ini. Tuhan katakan, nak, aku sudah mengalahkan ego itu. Setiap manusia punya ego. Dan Tuhan ingin kamu harus mematikan itu. Hineni. Ya. Harus benar-benar hineni. Sampai Tuhan merindukan saudara itu seperti yang dialami. Dihina, ya sudahlah. Ya. Belajar sungguh-sungguh. Egonya dimatiin. Dan sebetulnya Tuhan itu sudah tahu bakal aku ngalami hal-hal seperti itu. Bukan enggak tahu, itu tahu persis. Itulah yang membuat pada saat dia di Taman Getsemani. Kita akan baca di dalam Markus pasal yang ke-14. Karena Markus 14 ini tentang di Taman Getsemani ini agak berbeda di dalam Matius dan di dalam Lukas dan di dalam Yohanes. Ya. Dia katakan gini, ayat 34. Markus 14 ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Kenapa? Kenapa dikatakan Tuhan katakan hatiku tuh sangat sedih seperti mau mati? Karena Tuhan Yesus ngerti persis. Ini bakal aku alami. Egoku akan dihabiskan sampai habis. Aku akan dihina sampai luar biasa. Aku akan ditendang. Aku akan dipecut, aku akan ditinju, bahkan aku akan disalibkan. Proses yang seperti itu tidak gampang. Sebab apa? Sebab dia sanggup melakukan segala-galanya. Tapi dia enggak mau lakukan. Nah, oleh karena itu dikatakan seperti sampai mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Saudara, tapi ternyata murid-muridnya itu tidur. Itu sudah sakit. Kalau dia sudah lakukan semuanya tapi orang-orang di sekitarnya tidak mau menolong dan membantu dia. Itu sangat sakit.
Kalau saudara sudah lakukan segala sesuatu tapi saudara di sekitar saudara tidak mau nolong. Ya. Kalau kita punya satu proyek dan yang lain tidak mau peduli, itu sakit banget. Ya. Jadi kita harus tahu betapa perasaan Tuhan saat itu. Lalu ayat 35 dikatakan, ia maju sedikit merendahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ayat 36 ini berbeda dengan di dalam Matius dan di dalam Lukas maupun di dalam Yohanes. Dikatakan gini, lalu Tuhan Yesus berdoanya begini, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ini ayat yang dikatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Ini cuma ada di dalam Markus. Di dalam Matius dan Lukas dan Yohanes itu cuma dikatakan jikalau boleh biarlah cawan ini lalu daripada aku. Ya. Tapi di dalam Markus dia katakan tidak ada yang mustahil bagimu. Sampai mohon dia aja. Ya. Karena dia tahu kalau engkau mau bisa. Kalau engkau mau bisa. Kita seringkali juga kalau misalnya lagi dalam keadaan pepet sekali pikiran kita. Kita Tuhan kalau engkau mau pasti bisa. Semuanya itu engkau bisa. Kalau Tuhan mau dalam sekejap virus akan pergi. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya. Ambillah cawan ini daripadaku. Ambillah. Tapi yang lain mengatakan lalukanlah. Ya. Katakan ambil Tuhan, ini ambil karena dia tahu persis ini berat banget buat aku Tuhan. Itu ngomong sama bapaknya. Ya. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya. Nah, saudara, yang seperti ini namanya mematikan ego. Ya. Mematikan ego itu benar-benar aduh Tuhan aku sebenarnya gak pengen ya. Tapi karena engkau aku mau lakukan. Dan hari-hari ini ayo kita belajar. Kita dasari hidup kita. Dan katakan apapun Tuhan. Aku mau engkau yang bertindak atas hidupku. Jangan aku. Jangan aku. Tapi biar engkau yang lakukan semua atas hidupku. Sekalipun itu tidak baik. Ya. Kita tahu bahwa keadaan dunia dan keadaan Indonesia saat ini seolah-olah tidak baik. Tapi di dalam roh saya hari-hari ini tuh merasakan sudah mulai bisa kerasa ya. Bahwa sudah mulai rada tenang tuh. Sudah mulai Tuhan akan bekerja luar biasa. Amin. Sebentar lagi semuanya akan selesai. Oleh karena itu kita tetap mengatakan biarlah apa yang kau kehendaki tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa terus supaya rencana Tuhan tidak ada yang gagal buat Indonesia. Ya. Dan saat-saat ini biarlah kita bisa merasakan penderitaan Tuhan. Nah, kalau saat ini engkau merasakan seperti itu, kamu katakan Tuhan, bersyukur aku punya engkau. Kalau andai kata saat itu Tuhan mengatakan, Bapak aku gak mau, sudah. Saudara dan semua adalah pengikut Lucifer. Akhirnya semuanya habis masuk neraka. Tapi karena pengorbanan yang sangat luar biasa, membuat saudara dan saya punya kapling di surga. Amin. Saudara percaya ada kapling di surga buat saudara? Ya, ya. Ini bersyukur. Ada orang yang mau berkorban. Tapi satu perkara, jangan ngomong gini. Ya Tuhan ini udah berkorban, kitanya sudahlah, jangan gak usah. Tidak bisa. Tuhan katakan, engkau harus mengikuti jejakku. Ya. Bukan berarti saudara harus mati, enggak. Tapi satu perkara, bahwa dedikasinya terhadap Bapa itu harus ada dalam hidupmu. Amin. Benar-benar punya dedikasi yang luar biasa. Submit terhadap Bapaknya.
Amin. Sampai apapun dia lakukan. Karena apa? Submit terhadap Bapaknya. Amin. Yuk kita akan berdoa saat ini. Kita tetap berdoa buat semua rencana Tuhan terjadi. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Kalau Engkau mengingatkan kami betapa penderitaanmu, betapa pengorbananmu, tidak ada bandingnya Tuhan. Kami bersyukur, ajar kami tidak menyakiti hatimu. Ajar kami Tuhan mengerti utang kami kepadamu sangat banyak Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, kalau saat ini kami hanya melakukan hal seperti ini. Enggak bisa Tuhan hal yang seperti ini untuk membayar hutang kami kepadamu. Oleh karena itu ajar kami takut dan gentar kepadamu. Submit kepadamu Tuhan. Betapa pengorbananmu sangat luar biasa. Jikalau saat-saat ini banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Ego kami banyak yang terkena. Buat kami menerima tanpa sakit hati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah hari-hari ini kami mengenang akan apa yang Kau sudah kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami tetap menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat Bapak Presiden kami. Untuk tetap Engkau protek Tuhan. Engkau beri hikmat marifat. Engkau berikan kebijaksanaan untuk dapat mengambil suatu keputusan-keputusan untuk mengentaskan bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua jajaran pemerintah, semua ikut ambil bagian mendukung semua keputusan yang diberikan, yang dikeluarkan oleh pemerintah kami. Kami berdoa. Biarlah roh damai sejahtera sukacitamu terjadi di seluruh Indonesia. Engkau lepaskan roh pemberontakan, roh ketidakpuasan Tuhan. Hancurkan itu semuanya Bapa. Engkau kirimkan malaikatmu untuk menghancurkan semua roh ketidakpuasan, roh pemberontakan Tuhan. Engkau keluarkan semua dari Indonesia dan berikan roh bersyukur atas semua dan semuanya. Saat ini kami sangat percaya Tuhan. Waktunya akan tiba. Semua orang yang kena penyakit virus ini disembuhkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua rumah sakit sudah menjadi kosong. Kami percaya suatu saat kami akan melihat Tuhan. Bahwa dokter-dokter semuanya merasakan dapat cuti istimewa karena sudah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kami percaya semua akan terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi akan bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Kuatkan setiap pasien-pasien Tuhan yang kena penyakit ini. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Karena kami percaya dengan kesembuhan ini maka semua para medis tidak terlalu kewalahan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami sangat percaya Kau mendengar doa kami. Saat ini Tuhan kami sungguh mau menyerahkan rencana doling kami besok. Biarlah Engkau beserta dengan kami. Karena seluruh Indonesia serentak akan lakukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, mata kami tetap tujukan hanya kepadamu. Biarlah telinga kami juga mendengar akan apa yang Engkau mau saja Tuhan. Bibir mulut kami, biarlah mengucapkan perkataan-perkataan yang berkenan di hatimu. Biar hati kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan, keraguan-raguan, kekhawatiran kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengolesi tangan kami Tuhan. Hari ini kami akan melakukan semua pekerjaan kami dari pagi sampai malam. Kami percaya apa yang kami temuin menjadikan sesuatu penghasilan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, perlipat kali gandaan akan terjadi. Multiple money akan menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai semua rencanamu tidak ada yang gagal atas hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.